Kofina. Selamat pagi Bu Franti. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam pendampingan individu hari ini. Saya nanti akan ikut bersama Kofina masuk di kegiatan observasi kelas nih, Bu. Iya. Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini nanti ketika saya masuk ke observasi Bu Fina di kelasnya nanti untuk melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas sesuai kesepakatan yang akan kita laksanakan, yaitu di situ nanti ada pembelajaran diferensiasi, ada PSE, ada budaya positif. Semoga kegiatan kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan percakapan hari ini adalah saya ingin tahu sebenarnya persiapan menjelang observasi yang akan dilakukan Bu Kofina. Apakah ya tujuan Bu Kofina untuk pembelajaran hari ini apakah sudah dirancang sebelumnya, Bu? Iya Bu, sudah saya rancang sebelumnya untuk kegiatan observasi yang nanti akan saya lakukan. Ya, berarti ukuran keberhasilannya apa kira-kira untuk program pengembangan yang akan dilakukan? Di sini siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Dari tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kegiatan pembelajaran nanti yang akan diobservasi di kelas 7 itu melalui model PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, peserta didik dapat memahami hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi saya melihat apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di kegiatan observasi nanti atau tidak. Seperti itu. Ya, berarti pembelajarannya temanya tetap pembelajaran yang dengan fokus pembelajaran matematika yang bermakna ya Bu, ya. Iya. Apa yang menjadi ukuran keberhasilannya itu nanti Bu? Untuk ukuran keberhasilan di sini nanti kan bisa dilihat dari yang pertama pembelajaran diferensiasinya yang akan saya lakukan di kelas, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya atau PSE-nya, dan dari budaya positif yang dilakukan anak. Kira-kira Bu Fina sudah melakukan persiapan apa saja yang untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini ya? Alhamdulillah sudah saya siapkan di sini dari peralatan-peralatan yang dibutuhkan, misalkan dari perencanaan pembelajaran. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sudah saya buat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti juga menggunakan media Bu, karena di situ menggunakan atau menontonkan video. Jadi persiapannya perlu PowerPoint, perlu peralatan LCD proyektor itu, dan juga dari musiknya itu perlu audio. Bu Fina bisa ceritakan singkat kira-kira nanti gambaran pembelajarannya bagaimana Bu? Kira-kira gambarannya gini Bu, karena saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di mana saya ambil dari gaya belajar siswa. Di situ sebelumnya kan saya sudah melakukan tes diagnostik awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Di situ terbagi menjadi 3, ada audio, kemudian ada visual, kemudian ada kinestetik, yang mana masing-masing anak ini berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Anak yang kinestetik nanti dikumpulkan dengan yang kinestetik. Jadi kalau yang kinestetik ini mereka cenderung untuk tidak bisa diam, jadi nanti akan saya tempelkan materi-materi yang ada itu di dinding-dinding, jadi mereka bisa melihat materi itu bisa posisinya senyaman mereka, mau duduk atau mau berdiri atau mau apa, itu yang kinestetik. Untuk yang visual
itu nanti saya kasih gambar materinya. Kemudian untuk yang audio nanti saya tontonkan video, di situ sudah ada suaranya juga untuk materi nanti yang akan saya sampaikan, Bu. Seperti itu kira-kira. Ya, menarik sekali sepertinya nanti Bu Vina ya. Dari hal-hal yang Ibu butuhkan untuk persiapan itu, apakah ada yang sudah tersedia di sekolah? Sudah ada yang tersedia. Kira-kira apa saja? Yang tersedia LCD sudah ada, kemudian sudah ada kabel yang tentunya kami butuhkan, kemudian ada yang penghubung antara LCD dengan laptop, itu apa namanya, konektor itu sudah tersedia, sama visual musiknya atau apa, audionya, apa itu branding namanya, saya speaker, speaker, ya Allah, ya itu branding maksud saya. Iya. Dari situ berarti hampir semuanya tersedia dari sekolah ya? Iya. Kira-kira ada yang ditambahkan sendiri sama Bu? Kalau sendiri saya pakai laptop saya sendiri untuk pembelajaran, kemudian media pembelajaran kayak LKPD itu saya persiapkan sendiri, dari soal-soal juga saya persiapkan sendiri, dari modul juga. Siapa saja Bu Vina yang mendukung pembelajaran Bu Vina hari ini? Yang mendukung pembelajaran saya hari ini, yang pertama tentu dari kepala sekolah, kemudian dari guru-guru atau dari rekan-rekan sejawat saya, dan juga dari warga sekolah yang ada. Tentu saja juga dari rumah tadi sudah didukung oleh Oh, keluarga. itu pasti keluarga sudah mendukung saya. Ya, kira-kira dukungan yang lain apakah masih ada? Dukungan yang lain dari siswa saya sendiri itu sangat mendukung saya. Ya, mungkin itu. Ya Bu Vina, sepertinya gambaran dari pembelajaran Bu nanti ketika kita melakukan observasi bersama itu sangat menarik Bu. Nanti setelah observasi berarti kita nanti akan masuk kelas selama sekitar 2 jam. Setelah itu nanti saya akan melakukan wawancara juga untuk pasca observasinya Bu Vina. Dari sini mari kita ke kelas Bu Vina. Oh iya, Bu. Apakah kelas sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ini kita sampai pada sesi yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran yang akan Bu Frendy lakukan nanti terhadap teman sejawat yang Bu Frendy bimbing kemarin. Di akhir PI 4 kemarin, Bu Frendy sudah memilih teman sejawat untuk diobservasi. Ya Bu, saya pilih Bu Vina, Bu Matematika dan kelas 7. Sudah dilaksanakan ya, pra dan observasinya. Dalam pembuatan RPP-nya juga sudah dibimbing ya. Mudah-mudahan nanti teman sejawat Bu Frendy ini bisa menularkan pengetahuannya pula, menularkan pengalamannya pula ke teman-teman yang lain, terutama dalam penyajian pembelajaran yang berdiferensiasi yang kemarin diamati, juga yang mengandung sosial, emosional, dan budaya positif. Sudah siap kali ini untuk melakukan pasca observasinya? Saya panggil teman Saya dampingi, iya, monggo.
Vina sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bu Freddy akan melakukan coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Vina waktu hari apa Bu Vina pelaksanaannya? Hari Rabu. Iya. Vina siap? Monggo Bu Freddy, waktu saya persilakan sepenuhnya untuk Bu Freddy mengcoaching Bu Vina. Selamat pagi Bu Prima. Selamat pagi Bu Freddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Bu, baik walaupun sekolah hanya sedikit banjir ya, tapi tetap semangat mengajarnya Bu. Ya. Tadi saya pribadi sudah masuk kelasnya Bu Prima, sudah melihat begitu tertibnya anak-anak mengikuti pembelajaran, ya. Anak-anak mengekspresikan hati mereka lewat emoticon itu ya Bu ya. Iya. Sudah masuk gitu ya. Menurut Bu Vina itu kalau dari situ kita kan tadi melihat pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Vina tadi. Di sini tujuan dari observasi itu saya akan mencoba untuk bersama Bu Vina untuk membuka kembali mereview pembelajaran yang sudah dilakukan itu, apakah sudah bisa mendekati standar untuk pembelajaran yang baik ke anak-anak, ataukah masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke. Siap dengan beberapa pertanyaan Bu Vina. Menurut Bu Vina, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai urutannya dengan RPP yang dibuat? Alhamdulillah Bu, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Alhamdulillah sudah tidak jauh beda dengan RPP yang sudah saya buat Bu. Sudah sesuai. Tujuan pembelajarannya apa itu? Untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, itu peserta didik yang pertama dapat memahami hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain dengan baik, dan yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain dengan benar. Jadi materi ini saya mengambil materi garis dan sudut, Bu Freddy. Tadi berarti untuk kelas 7 ya? Iya, mungkin tadi kelas 7C yang saya ambil. Dari pembelajaran urutan dari atas tadi dari nama urutan apa tujuan, kemudian sampai dengan pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira apakah tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan RPP-nya sudahkah seperti itu? Oh iya, tadi tujuan pembelajaran kan sudah saya sampaikan di Bu Freddy. RPP yang saya buat dengan pelaksanaan di lapangan tadi sudah sesuai. Jadi apa yang saya sampaikan itu mengarah ke tujuan pembelajaran yang akan saya kerjakan, itu dimulai dari gambar kerja untuk anak-anak yang saya buat itu sudah saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu, Bu Freddy. Di pelaksanaan tadi, kira-kira tadi tujuan pembelajarannya sudah bisa tersampaikan, tercapai gitu ya? Iya, alhamdulillah sudah tercapai. Itu bisa saya lihat dari diskusi anak yang dilakukan tadi secara berkelompok, terus mereka mempresentasikan hasilnya. Yang kedua dari tugas secara individu yang saya berikan kepada anak. Jadi di situ saya lihat kira-kira bagaimana prosesnya anak mengerjakan sendiri dan juga hasil yang diperoleh dari anak itu. Oke. Kira-kira menurut Bu Vina apa yang sudah baik dari pembelajaran yang tadi yang sudah disampaikan dengan siswa-siswanya? Pembelajarannya mungkin yang pertama
Tadi saya melakukannya dalam pembuatan kelompok. Saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, di mana saya sesuaikan dengan gaya belajar anak. Tadi di situ kan sebelum saya mulai itu, di pertemuan sebelumnya sudah saya bagi-bagi sesuai gaya belajarnya. Jadi anak itu ada yang lebih ke visual, ada yang ke auditory, maupun ada yang ke kinestetik. Jadi yang satu kelompok auditory saya jadikan satu, yang sukanya ke kinestetik juga saya jadikan satu, begitu juga dengan yang visual. Jadi saya pengelompokannya berdasarkan gaya belajar anak tersebut, Bu Frenty. Selain itu juga tadi di pembelajaran diferensiasi saya melakukan, saya lihat dari kesiapan murid. Sebelum materi ini saya sampaikan tentang hubungan antar sudut, saya sudah melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui sejauh mana kesiapan murid dalam menerima materi yang akan saya sampaikan. Kebetulan materi ini dulu waktu di SD itu kan anak sudah setidaknya belajar tentang apa itu garis dan apa itu sudut, jenis-jenis sudutnya. Secara dasar mereka kan sudah pernah diajarkan di SD. Nah, dasarnya itu saya cek lagi melalui tes diagnostik awal itu, apakah mereka sudah siap mengikuti atau belum. Nah, untuk anak-anak yang sudah siap itu saya berikan soal berbeda dengan anak-anak yang belum siap, Bu Frenty. Itu yang saya lakukan pembelajaran diferensiasi. Dari situ otomatis nanti kira-kira ada faktor pendukungnya ya? Oh iya, tentu. Apa kira-kira ya? Faktor pendukungnya itu sebenarnya seluruh warga sekolah yang ada, dari mulai kepala sekolahnya ya harus memberikan dukungan yang baik, terutama untuk yang budaya positif yang ada di sekolah itu, Bu ya. Terus dari rekan sejawat, dari guru-guru yang ada, dari karyawan sekolah dan sebagainya. Kemudian didukung juga oleh murid-murid kita, anak-anak didik kita, dan juga dari komite atau paguyuban dan sebagainya. Selain itu juga dari warga sekolah yang ada. Itu menurut saya mereka harus mendukung apa kegiatan yang ada di sekolah itu nanti. Yang bilang tadi berarti yang diferensiasi dalam pembelajaran tadi muncul di diferensiasi yang dua tiga prosesnya ya. Iya Kak, prosesnya ya juga hasil produknya ya. Iya. Jadi sudah muncul di situ. Bu Vina, ini dari yang tadi Bu Vina ceritakan tadi apa yang lebar berarti ada kira-kira untuk kedepannya apakah Bu Vina sudah punya rencana aksi pengembangan itu untuk lebih meningkat lagi, kira-kira bagaimana rencananya ada? Ya, rencana pengembangannya mungkin di pembelajaran diferensiasi. Kalau pembelajaran diferensiasi ini menurut saya masih sangat menarik sekali, Bu Frenty, karena kalau dulu itu kita hanya menyamakan murid, yang penting murid dikasih materi yang sama, entah paham entah tidak, pokoknya itu tugas saya selesai. Nah, itu menurut sekarang tidak seperti itu pembelajarannya. Jadi kita harus memahami kondisi kebutuhan dari setiap murid. Itu perlu saya kembangkan di situ, dari kesiapan muridnya. Kita juga bisa melihat dari gaya belajar anaknya seperti apa. Jadi yang namanya pembelajaran itu menurut saya tidak harus di dalam kelas, kita juga bisa dilakukan di luar kelas. Apalagi matematika ya, matematika misalkan ada mengukur apa, itu bisa dilakukan di luar kelas, mengajak anak jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, itu kan juga menurut saya bisa masuk seperti itu. Jadi mereka agar mereka menyenangkan bagi mereka, mereka bahagia, mereka senang, itu tujuannya intinya itu. Itu tentunya tidak butuh waktu yang tidak sedikit ya proses itu. Menurut Bu Vina berapa lama lagi Bu Vina kira-kira punya target itu? Kalau targetnya ya harus ini ya Bu ya, kita harus, kalau menurut saya diferensiasi itu prosesnya berkelanjutan Bu, jadi nggak bisa 1 minggu jadi, kita harus
kan pasti ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Kita bisa lakukan itu dari sharing dengan rekan-rekan sejawat, kira-kira kekurangannya apa, yang perlu kita perbaiki apa. Nah itu bertahap menurut saya, Bu Fendi. Dari aktivitas pengembangan yang sudah Bu Vina lakukan tadi berarti mungkin saya agak kelewat Bu Vina. Tadi di PSE misalnya itu dilaksanakan di awal, tengah, atau di akhir kegiatan? Ya. Kalau yang aktivitas pengembangannya yang tadi untuk yang budaya positif tadi saya lakukan di awal dan di akhir. Untuk yang pembelajaran PSE-nya itu di intinya ini pelajaran, dan juga untuk pembelajaran diferensiasi juga di intinya inti pelajaran. Saat pembelajaran ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, sebenarnya sudah sering kita laksanakan, hanya kadang-kadang tidak terurut gitu ya, tidak rapi gitu. Dari situ kira-kira Vina akan merencanakan pengembangan yang berkelanjutan tadi sudah disampaikan bahwa di kedepannya akan mencoba untuk lebih baik lagi. Dan mungkin akan berada di kelas, bisa di kelas-kelasnya tidak harus di kelas 7 saja, tapi mungkin akan di kelas 8 atau di kelas 9 dan di kelas berikutnya. Nanti saya sudah melakukan pendampingan ke Bu Vina ya tadi Bu. Dari kira-kira selama saya mengikuti observasi di kelasnya Bu Vina itu bagaimana perasaan Bu Vina? Ya, ini perasaan saya jujur ini Bu, deg-degan Bu ya, pada waktu saya merasa apa ya, deg-degan ya. Saya takut kalau misalkan apa yang saya lakukan kok tidak maksimal ya itu. Tapi ketika sudah berjalan ya normal aja. Jadi di awal mungkin ya grogi dilihat Bu Fendi yang biasanya tidak pernah dilihat, aduh ada yang lihat grogi Bu perasaannya. Tapi kalau sudah itu alhamdulillah sekarang sudah lempuk ya. Kan biar itu ya. Ketika saya observasi di tempatnya Bu Vina itu juga sebenarnya sebuah pembelajaran juga untuk saya. Jika nanti sebagai guru kita memang harus saling berbagi seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu misalnya kita kekurangannya ada di mana, kita sendiri ada di mana, itu biar saling membantu untuk memperbaiki seperti itu. Ini dari pembelajaran hari ini itu berarti tadi hanya pembelajaran untuk waktu berapa menit tadi? 2 jam pelajaran berarti 8 menit ya. Berarti masih itu hanya di satu topik ya? Iya. Satu topik. Dan di topik berikutnya kalau tadi saya melihat sekilas itu memang matematika sekarang berarti di pelajaran yang Bu Vina bukan sesuatu yang bukan lagi bagi anak. Apalagi anak-anak sudah saya ajari nyanyi Bu. Nyanyinya saya terinspirasi dari Ibu Kastura tuh. Jadi semakin menyenangkan ya kan.
pembelajaran baik kita di kemudian hari menjadi lebih baik. Iya, terima kasih Bu Aya. Selamat siang. Bapak Presiden juga Friendly. Terima kasih Bu Brandi, terima kasih Bu Vina. Tadi pasca observasinya seru sekali. Bu Vina juga semakin pandai dalam berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Friendly. Bu Friendly juga semakin terampil menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa ditularkan pada teman-teman yang lain dan membawa kebaikan untuk SMP di mana Bu Friendly dan Bu Vina bekerja di sini, laksanakan kolaborasi dengan teman sejawat yang lainnya. Terima kasih Bu Vina, monggo kalau ingin melanjutkan kegiatan yang lain. Iya. Ya, sama-sama Bu Kastura. Terima kasih.